Jadi dengan modal sendal jepit sama celana pendek guys, aku lamar pekerjaan pertama aku. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku pengen cerita-cerita sama kalian gimana sih perjalanan karir aku dari dulu banget sampai sekarang ini. Nah, sebetulnya kalau misalnya kalian ngelihat iklan-iklan lowongan kerja di Singapore Airlines itu mereka suka banget cantumin kalau misalnya mereka prefer yang udah punya pengalaman kerja. Jadi di sini aku pengen share ke kalian pengalaman kerja aku sebelum aku join SQ dulu sampai sekarang. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton di channel aku mau perkenalin diri. Nama aku Evrin, terus aku kerja di Singapore Airlines selama 3 tahun sebagai pramugari. Tapi aku udah resign sekarang, jadi aku pengen share-share ke kalian semua pengalaman-pengalaman aku selama aku kerja dulu. Nah guys, aku bakalan cerita dari zaman dulu banget. Nah, jadi dulu itu aku pada saat kelas 2 SMP gitu, papa mama aku nanya sama aku kayak mau nggak dek sekolah di Taiwan gitu. Karena papa mama tuh pergi ketemu temennya gitu, ke kantor temennya. Terus udah kayak gitu anak-anaknya tuh sekolah di Taiwan gitu. Nah, terus kayak papa mama tuh jadi kayak kepengen aku sama cici aku juga bisa ngomong bahasa Mandarin kan. Nah, jadi kita itu dikirim ke Taiwan guys, waktu aku masih SMP kelas 2 gitu. Aku lanjut sekolah di sana sampai aku tamat SMA. Terus udah selesai tamat SMA, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar ya guys kan. Pada saat kelas 3 SMA guys, papa mama aku tuh kayak keuangannya gak begitu bagus pada saat itu. Jadi biasanya teman-teman aku di sana yang di Taiwan dulu itu kebanyakan kalau misal mereka udah SMA-nya itu di Taiwan, pasti mereka tuh papa mamanya kepengen kayak untuk kuliahnya tuh mereka kayak belajar bahasa Inggris gitu. Rencana papa mama aku juga kayak gitu guys. Jadi mungkin kayak SMP, SMA belajar bahasa Mandarin dulu, abis itu lanjut kuliah, nanti kuliahnya belajar bahasa Inggris gitu. Nah, tapi pada saat kelas 3 SMA, mendadak kayak papa mama aku tuh keuangannya kurang bagus. Jadi akhirannya kita sekeluarga itu kayak ya pokoknya pada saat itu emang agak susah banget. Jadi akhirannya papa mama aku tuh bilang sama aku, dek mau nggak kalau misalnya kamu lanjut lagi aja di Taiwan gitu. Nah itu guys rasanya pada saat itu ya kayak aku tuh ngerasa kayak ya kenapa sih harus lanjut lagi gitu di Taiwan. Aku jujur ya, aku tuh bukan anak yang rajin belajar guys. Aku tuh anaknya suka main. Terus aku bukan yang kayak tipe-tipe murid teladan gitu guys kalau dulu di sekolah. Nah, jadi aku tuh bukan yang kayak hobi belajar gitu. Apalagi aku tahu kalau misalnya pas kuliah nanti, aku tuh nggak bakalan lanjut di Taiwan gitu. Jadi pada saat aku ujian umum terakhir kelas 3, itu tuh aku bener-bener nggak belajar sama sekali guys. Jadi itu bener-bener yang kayak ngasal jawabnya segala macam. Karena aku udah tahu kalau misalnya oke, aku nggak bakalan lanjut di Taiwan. Jadi aku nggak perlu nilai bagus untuk masuk kuliah gitu. Jadi aku cuman perlu yang penting aku lulus SMA, aku dapat ijazah lulus SMA, that's it. Itu doang guys. Itu tujuan aku doang pada saat itu. Nah, itu dia guys. Pada saat papa mama aku bilang, dek mau nggak lanjutin kuliah aja di Taiwan, itu tuh aku langsung kayak bener-bener kayak drop banget guys. Kayak kuliah di Taiwan gitu. Terus kayak aku langsung bilang gimana ya, pada saat itu tuh kayak mereka, aku tahu keluarga kita pada saat itu keadaannya emang susah banget. Dan waktu itu pas lagi musim panas waktu tahun itu, aku tuh pulang ke Indo karena kan udah selesai, udah tamat gitu. Mama aku bilang, dek ya udah pulang aja ke Indo, kita diskusi dulu mau kayak gimana gitu. Nah terus akhirnya aku balik ke Indo. Terus mama aku bilang, iya dek mama, papa sama mama nggak punya duit untuk kirim kamu lanjut misalnya ke negara lain gitu. Kalau misalnya kamu mau, kamu bisa lanjut dulu aja 1 tahun di Taiwan, nanti baru lihat kalau misalnya emang keuangannya membaik atau gimana baru di plan lagi gitu. Terus aku pikir
wah gimana nih, aku udah ujian ngasal-ngasalan, udah pasti nggak dapet uni yang aku pengen gitu loh. Terus udah gitu di Taiwan itu sistemnya kayak kita UMPTN gitu guys, jadi kita harus ujian nasional, terus habis itu baru bisa tuh kan kita mau masuk ke uni mana dan juga ke jurusan mana. Dan waktu itu aku bisa bilang, mamaku tuh bilang sama aku ya kalau bisa ambil uni yang negeri aja, karena kalau uni yang negeri itu di sana jauh lebih murah ketimbang uni swasta. Terus akhirannya guys, aku kan karena nilai aku nggak cukup, jadi aku ikutan kelas persiapan kuliah. Abis itu setelah 1 tahun aku persiapan kuliah itu guys, terus ternyata guys keadaan keluarga aku bukannya makin membaik, tapi ternyata guys makin memburuk. Orang tua aku bilang sama aku gitu kayak, Dek gimana ya, kayaknya papa sama mama nggak bisa nih biayain kuliah kamu. Wah guys, di situ tuh aku kayak bener-bener drop banget guys, kayak aku. Terus di situ aku sedih banget guys, sedih banget. Aku tuh bener-bener yang kayak, terus aku bingung, galau, nggak tahu mau kayak gimana gitu. Jadi tuh aku bener-bener kayak luntang-lantung, nggak tahu aku tuh harus pulang ke Indo atau stay di Taiwan, atau aku tuh harus ngapain gitu loh sekarang gitu. Kayak aku juga pokoknya aku bingung banget sih pada saat itu. Terus akhirnya mama aku bilang ya udah deh kamu cari kerja aja kalau bisa gitu. Terus aku pikir kalau kerja di Indo juga, kerja di Indo mau kerja di mana gitu ya kan, cari juga susah. Terus pada saat itu aku masih di Taiwan. Terus akhirnya aku mulai kerja guys di Taiwan itu. Di situ aku mulai kerja, pertama kali aku kerja itu ya kayak jaga-jaga toko Indo gitu. Seminggu aku jaga berapa kali gitu. Terus dapat ya kayak lumayan lah gaji. Nggak banyak buat kayak kuliah gitu, nggak banyak, tapi at least aku bisa, hitungannya kan cuma part time karena aku juga jaganya nggak setiap hari gitu guys. Terus akhirnya ya udah nggak cukup buat kayak kuliah, tapi at least tuh kayak lumayan cukup buat aku tinggal sehari-hari, hidup sehari-hari di sana gitu. Tapi pada saat itu aku masih tetap terus cari pekerjaan gitu. Nah terus kebetulan ada temen gereja, dia itu nawarin aku masih inget banget yang tawarin aku kerjaan tuh dulu, Ko Willy ini tuh nanya sama aku, Frin kamu lagi di mana? Terus aku bilang, oh aku lagi di toko ini. Kan Ko Willy juga kenal kan sama namanya Ciing sama si Siska yang punya toko Indonesia gitu di Taiwan dulu. Nah terus udah gitu aku bilang oh di toko ini kok gitu. Terus udah gitu si Ko Willy bilang, Frin kamu sekarang ke kantor Koko, sekarang juga ke kantor Koko gitu. Terus aku bilang, hah sekarang kok, yang benar aja kok, aku tuh waktu itu lagi summer ya guys, lagi musim panas. Terus waktu itu aku tuh bener-bener pakai celana pendek. Aku tuh kan biasa ke toko Indo gitu, cuma jaga toko kan nggak usah rapi-rapi ya guys, namanya juga cuma duduk di toko doang. Nah terus udah gitu aku tuh ke kantor itu pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Aku inget banget aku tuh pakai sendal jepit guys. Nah terus udah kayak gitu, terus aku bilang sama Ko Willy, kok tapi aku tuh lagi nggak proper banget loh, baju aku tuh nggak proper banget buat lamar kerja kok, boleh nggak kok aku pulang dulu gitu. Aku bilang kayak gitu sama Ko Willy. Terus Ko Willy bilang, nggak usah, nggak apa-apa Frin, datang aja Frin, langsung sekarang ya gitu, bawa CV katanya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya aku langsung print out CV aku. Habis itu dengan celana pendek dan sendal jepit itu guys, aku pergi lamar kerja, pekerjaan pertama aku guys. Nah kalian mau tahu nggak sih guys kerjaan pertama aku itu apaan? Nah dengan lulusan SMA itu guys, aku tuh kerja di situ sebagai translator. Jadi aku tuh translate bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Kerjaan aku itu sebetulnya adalah job desk-nya nih ya guys. Jadi tuh aku di sana bantuin apply. Jadi untuk mereka dapetin surat izin kerja gitu guys di Taiwan. Nah ya udah, jadi job scope ketiga aku adalah kesana guys, yaitu adalah translatein perkara antara orang rumahnya dengan TKI-nya gitu. Nah jadi biasanya kebanyakan ya guys, kebanyakan itu kita dapat request-nya itu dari majikannya. Pasti majikannya itu bakalan telepon kita dan bilang,
bakalan ngoceh-ngoceh. Gue tuh udah bilang sama ini sama TKI ini ya berkali-kali itu tuh harus kerjainnya begini A B C D. Wah, pokoknya pasti ngoceh-ngoceh kebanyakan. Misalnya aku terima 10 telepon, bisa dibilang itu 8 itu pasti mau ngocehin tuh TKI. Kayak gitu guys. Jadi aku tuh dipanggil ke sana, dipanggil ke rumahnya atau ke pabriknya, ke rumahnya atau ke manapun itu guys. Itu tuh buat ngocehin mereka. Jadi bayangkan guys, Efrin itu pekerjaan pertamanya adalah marahin TKI. Sebetulnya aku bersyukur banget sih dapat kerjaan itu gitu. Kayak apa ya? Aku bisa dibilang aku kerja di sana setahun guys, kerja sebagai translator itu tuh 1 tahun. Dan dari 1 tahun itu aku kekumpul uang buat aku daftar kuliah sendiri dan buat aku bayar kuliah sendiri untuk beberapa semester ke depannya. Nah, sebetulnya ya gitu, aku bersyukur, tapi sebetulnya aku juga gimana ya, aku ngerasa kayak aku nggak suka gitu guys sama pekerjaannya gitu, karena kayak aku berasa kayak kenapa sih aku harus nyenengin satu pihak gitu loh, kayak kenapa sih aku harus nyenengin si ini majikan kayak dengan translate yang kayak gini-gini gitu segala macem. Apalagi tuh kalau misalnya mereka translate nih ya, misalnya mereka malah marah-marah begini, kalau misalnya aku translate terus nadanya baik-baik gitu ya, mereka tuh nggak seneng guys. Mereka tuh pasti bakalan bilang, lu translate-nya yang ini dong, yang bagus dong. Kalau misalnya gua marah, lu juga harus marah. Jadi mereka tahu ini tuh seberapa seriusnya gini segala macam guys. Jadi tuh mereka menuntut aku tuh supaya kalau misalnya, jadi tuh aku harus galak, harus garang, harus gimana ya, pokoknya guys kebalikan banget sama jadi pramugari ya, yang harus enggak senyum ramah gitu ya. Dulu itu enggak gitu guys. Jadi tuh aku dituntut harus kayak galak, harus garang, harus kalau misalnya mereka tuh marah nggak suka sama ini kerjanya gimana gitu, terus aku tuh harus kayak gitu juga. Akhirnya jadi sebetulnya aku tuh nggak happy banget sama kerjaan aku, tapi aku tetap bersyukur aku dapat kerjaan itu guys. Jadi aku tuh bener-bener thank you banget sama Kak Willy. Abis 1 tahun itu aku akhirnya bilang sama papa mama, aku udah kekumpul uang segini, terus aku udah bisa bayar uang kuliah aku. Terus akhirnya aku bilang aku mau kuliah di Indonesia aja. Terus akhirnya aku pulang ke Indo, aku pulang ke Jakarta, terus aku masuk London School. Terus itu biaya uang sekolahnya segala macam aku bayar sendiri pakai uang dari 1 tahun aku kerja itu di Taiwan. Pas aku balik ke Indo itu guys, aku akhirnya lamar pekerjaan kedua aku. Pekerjaan kedua aku itu adalah aku kerja sebagai guru TK. Guys, bayangin gitu, kayak aku tuh awalnya dari yang kayak kerja kantoran, terus kerja kantoran ngurusin data, terus udah kayak gitu marah-marah sih kayak translate gitu, terus juga kerjanya marahin TKI gitu, terus udah gitu terus mendadak langsung berubah haluan jadi guru TK guys. Setelah balik Indo gitu, yang aku bingung kan, gimana pun juga aku tetap lulusan SMA dan aku nggak gampang gitu loh cari kerjaan di Indonesia. Kamu kalau misalnya mau cari kerjaan kayak masuk ke kantoran gitu juga minimal S1 gitu kan, kebanyakan. Terus udah gitu aku iseng banget aja gitu ya, aku tuh bener-bener tuh kebetulan banget sih. Aku bisa bilang mungkin nggak kebetulan sih guys, mungkin itu tuh semua udah rencananya Tuhan gitu. Jadi aku tuh bener-bener random banget, aku lagi jalan ke Moi, terus udah kayak gitu di depan situ tuh ada TK namanya Ideal Preschool. Itu tuh dia dari Taiwan langsung. Nah abis itu di situ mereka nggak ada buka lowongan sama sekali, cuman aku nggak tahu kenapa yang aku tadi bilang itu mungkin tuh udah emang rencananya Tuhan aja. Jadi tuh aku random banget. Di mobil itu aku punya CV karena aku tuh emang pengen lamar kerja, tapi aku belum tahu aku mau lamar kemana gitu. Dan aku belum tahu aku mau kasih CV ini ke siapa gitu. Jadi akhirnya aku di mobil aku punya CV dan aku tuh langsung masuk ke dalam TK itu. Terus aku tanya sama mereka, kalian lagi cari guru nggak gitu? Terus aku taruh CV aku di situ. Aku ingat banget aku cuman titipin CV aku ke resepsionisnya. Sekitar
1 minggu setelah itu aku tuh ditelepon gitu dari TK itu dan bilang sama aku gitu kalau misalnya mereka mau ketemu untuk interview. Guys, itu rasanya kayak itu sih kayak bener-bener aku bisa bilang pada saat mereka kasih tahu itu tuh aku bener-bener ngerasa kayak ini sih udah bener-bener rencana Tuhan banget sih. Kayak aku nggak ngerti lagi gitu. Aku cuma jalan, terus aku nggak tahu kenapa aku bawa CV di mobil dan aku ya udah aku drop aja CV-nya gitu. Terus ya udah akhirnya aku masuk. Ya udah jadi tuh bener-bener itu rencana Tuhan banget. Aku dapet kerjaan itu tuh sebagai guru TK, which is kalau TK itu kan kerjanya cuma setengah hari, nggak sampai jam 5 yang kayak kantoran gitu. Terus udah kayak gitu, jadi aku masih abis selesai TK, aku masih sempat pulang ke rumah, mandi, ini segala macam baru lanjut kuliah gitu. Dan itu aku jalanin tuh selama 3 tahun guys. Nah setelah itu di tahun keempat aku kuliah, semester awal kuliah, itu kita diminta untuk magang. Nah karena aku ambil jurusannya itu kan public relation, nah itu kan nggak ada hubungannya sama sekali sama ngajar TK guys. Jadi mau nggak mau itu aku harus resign dari kerjaan aku. Nggak pernah kepikiran sama sekali aku tuh bisa kerja jadi pramugari gitu loh guys. Bayangan aku gitu ya guys. Jadi pramugari itu tuh harus perfect. Kayak kulitnya tuh harus bagus, harus cantik banget, harus tinggi banget. Terus harus, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Sekarang juga ya guys, subscribe channel aku. Bye-bye.